Tapi dibutuhkan ada orang-orang yang seperti itu. Itulah yang Pastor Stephen lakukan. Saya berharap ada lebih banyak lagi hamba-hamba Tuhan lain melangkah di jalan yang sama ini. Pastor, tapi bekerja di balik layar itu kan, kalau bisa di depan layar, kenapa harus di balik layar kan begitu kan? Itu kan nature ya, Pastor. Pastor, tapi bekerja di balik layar itu kan, kalau bisa di depan layar, kenapa harus di balik layar kan begitu kan? Itu kan nature ya, Pastor. Betul. Seperti, ya. Tapi kita juga harus belajar menyadari, kalau kita menunggu ada kebakaran dulu, ya tentu ada korbannya. Oh iya. Tapi iya. kalau kita bisa menjagai supaya zero victim, tidak ada korban, kan lebih baik. Iya. Itulah yang sebetulnya Tuhan ingin untuk semua kita lakukan, yaitu hidup di dalam firman, merenungkan firman itu siang dan malam. Apa tujuannya? Ya supaya perjalanan hidup kita ini terus ada di jalan Tuhan. Tidak perlu ada kelak-kelok, lika-liku yang penuh dengan duka dan nestapa. Tapi perjalanan hidup kita bisa konstan terus naik, tidak pernah turun. Dimunculkan Tuhan jadi kepala dan tidak perlu jadi ekor. Itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya saya terus mendengungkan, ayo bangun kehidupan rohani, kehidupan sehari-hari kita secara akurat. Karena saat kita hidup dalam keakuratan, saat kita tahu apa yang menjadi rancangan, rencana Tuhan, dan di mana jalan-jalan Tuhan itu berada, saat kita berjalan di sana, kita tidak perlu sampai harus bergumul karena punya tantangan ini, punya masalah itu. Ya walaupun ketika kita berjalan di dalam jalan Tuhan bukan berarti sama sekali tidak ada tantangan. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, ya tentu saja kita masih akan menghadapi adanya tantangan. Tapi tantangan yang didasarkan atau disebabkan karena aspek luar, bukan karena ketidakakuratan dalam hidup kita, lain ceritanya. Gampang ditaklukkan. Gitu. Dan nggak mempengaruhi emosional dan batin. tidak ya, perlu Pastor, mengganggu perjalanan hidup kita. Tapi kalau disebabkan karena kitanya yang tidak akurat, lalu kemudian karena ketidakakuratan kita datang masalah, ya ini kita mengeluarkan energi sampai double 2 kali. Satu, untuk menanggulangi masalah yang ada. Yang dua, untuk kita membenahi hidup kita supaya jadi akurat. Tapi kalau kita sudah cukup akurat, kita berjalan di jalan Tuhan, tantangan apapun yang menghadang kita, gampang dikepret itu. Iya. Itu kira-kiranya. Pantas Pastor Stephen terus kayak message yang Pastor Stephen sampaikan tuh seperti terus konsisten begitu ya, Pastor. Baca firman, doa keterhubungan dengan Tuhan. Itu yang jadi alasan Pastor Stephen. Betul, karena saya bagaimanapun juga tetap memiliki atau memegang teguh sebuah prinsip, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau Tuhan sudah membukakan jalan kepada kita, amin. untuk kita bisa selalu berjalan di jalan kemenangannya, kenapa kita harus cari jalan sendiri? Kan kita hanya tinggal ikuti saja jalan Tuhan. Kenapa harus cari jalan sendiri? Nanti di situ ada ranjau dari iblis, kaki kita nginjek ranjau, bledos nanti. Habis, hilang kaki kita, tidak bisa melanjutkan perjalanan, sibuk ngurusi masalah yang terjadi. Tapi kalau kita terus jalan dalam kebenaran, hidup dalam terang Tuhan, melangkah di jalan Tuhan, kan energi kita, hidup kita bisa terus kita fokuskan hanya untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Kalaupun kita bergumul, bukan karena masalah kita bergumul untuk apa? Masalah orang lain. Jadi solusi ya, Pastor. Malah hidup kita jadi solusi bagi mereka. Contoh, kalau misalkan saya bergumul karena, contoh katakanlah, jauhkanlah kiranya daripadaku Tuhan. Ada cancer katakanlah gitu. Wah, saya kan bergumulnya pasti dengan rasa sakit. Double lagi nih energi yang keluar. Nah, tapi kalau yang sakit orang lain, saya bergumul buat dia. Saya bisa bergumul dengan sungguh-sungguh tanpa harus sakit. Energinya lebih mantap dibandingkan kalau saya harus bergumul untuk diri saya sendiri. Nah, saya ingin memastikan saya terus hidup dalam kebenaran, saya terus hidup dalam keakuratan, saya terus melakukan kehendak Tuhan sehingga pemeliharaan sorga terus nyata. Tapi saya juga bukan cuman orang yang ongkang-ongkang kaki, seneng-seneng menikmati jalan hidup saya yang lurus dan diluruskan oleh Tuhan. Ya saya mau
menolong teman-teman, saudara-saudara seiman lain yang mungkin hidupnya masih kayak naik roller coaster, naik turun, menakutkan, penuh dengan rasa gentar, penuh tekanan, penuh intimidasi. Ayo saya bantu supaya roller coaster kamu berhenti dan kamu kembali menjalani hidup yang normal. Saya mendapat sebuah pelajaran yang menarik kemarin. Saya kebetulan dari arah BSD mau ke Gading Serpong sini. Iya. Tapi saya tidak setir sendiri. Nah, saya lagi sibuk dengan chattingan saya, ada orang lain yang nyetir. Rupanya orang itu punya kebiasaan ambil jalan besar gitu. Nah, ternyata tanpa diduga jalan besar yang dilewati ini ternyata macet. Sementara saya biasa pakai jalan belakang, ya, istilahnya jalan gitu, sehingga jalan lebih lancar. Nah, dari peristiwa itu saya belajar sesuatu. Namanya kita terjebak macet, tentu kan tidak nyaman. Ya. Satu mobil pasti juga, wah harusnya tadi lewat sana. Ngedumel ya. Iya. Harusnya lewat sana sudah nyampe kita. Kita di sini nih macetnya nanti sampai di sana. Wah, jadi ya namanya orang kena macet pasti umumnya begitu, Peter. Pasti akan keluar energi ekstra. Tapi dari situ saya belajar sesuatu. Dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari kita, itu semua kan merupakan hasil dari pilihan yang kita buat. Kita mau memilih ke kanan atau milih ke kiri. Kita milih berhenti atau jalan terus. Kita memilih untuk lewat jalan ini atau jalan yang itu. Itu semua pilihan. Nah, saya mendapati ada banyak dari antara kita sebagai orang percaya dalam membuat pilihan-pilihan di hidup ini. Saudara seringkali keliru memilih. Ya walaupun pada ujung-ujungnya nyampe sih, tetap nyampe di tujuan, tapi kan lama karena saudara memilih jalan yang rame, macet. Nah, di dalam Alkitab juga diberikan penegasan di dalam dunia ini ada dua jalan. Ada jalan yang lebar dan ada jalan yang sempit. Nah, repotnya banyak orang milih jalan yang lebar. Banyak orang di sana macet lah. Tapi yang dijalani terus tuh keputusan-keputusan yang keliru, keputusan yang tidak akurat, yang membuat jalan hidupnya itu seperti jalan di tempat. Bertahun-tahun seperti tidak ada progres. Bertahun-tahun seperti tidak ada kemajuan sedikit pun. Bahkan babak belur. Bahkan babak belur. Bensin habis, ngedumel, ngomel. Belum lagi kalau mobilnya tidak ber-AC. Itu keringat bercucuran karena matahari sangat terik. Nah, dari sini saya belajar sesuatu, betapa pentingnya kita mengambil keputusan yang akurat. Sehingga walaupun kelihatannya jalannya sempit, jalannya kecil, tapi sepi. Nggak ada binatang buas di dalam. Tidak ada binatang buas di sana. Kita bisa melaju dengan cepat bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, saya mendorong semua saudara, mumpung kita ini masih di awal tahun ya, walaupun sudah lewat masuk minggu yang kedua, tapi kita bilang ini masih awal tahun lah, biar jangan terlalu lama gitu ya. Saudara seringkali membuat resolusi tahun yang baru. Ayo kita pastikan di tahun yang baru ini engkau bukan cuma sekedar membuat resolusi di atas kertas. Tapi mari kita praktekkan sungguh-sungguh. Apa hal-hal baru yang saudara ingin lakukan? Apa perubahan-perubahan yang saudara ingin buat? Dan pastikanlah dari waktu ke waktu tangan kuasa Tuhan terus bekerja kuat dalam hidupmu. Ayo kita pastikan keputusan kita selalu selaras dengan prinsip firman. Karena ketika engkau mengambil keputusan sesuai dengan prinsip firman, Tuhan sendiri yang akan menuntun perjalanan hidupmu. Dan kau akan selalu di bawah Tuhan, terus naik, tidak pernah turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Bahkan kau akan mendapati dengan saudara melangkah bersama Tuhan, engkau diberkati luar biasa. Engkau tidak akan meminta pinjaman. Engkau yang justru akan memberi pinjaman. Hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah tangan kuasa Tuhan terus bekerja, kuasa firman terus beracara, membawa hidupmu terus diselaraskan dengan prinsip firman. Hal-hal yang mungkin sifatnya pribadi, hal-hal yang mungkin sifatnya personal yang ada dalam hidupmu yang masih belum akurat, hari ini
aku berdoa, Roh Kudus bongkar dari hidupmu, dan Roh Kudus singkapkan prinsip-prinsip firman yang membawa engkau kembali hidup dalam keakuratan. Dan saat engkau berjalan dalam keakuratan di dalam nama Yesus, aku berdoa Tuhan membawa engkau naik dan tidak pernah turun lagi. Amin. Diliputi kemuliaan sorgawi dan tidak ada ratap tangis, pergumulan, pergulatan ataupun tekanan hidup lagi. Ketika engkau dengan sukacita memberi dirimu menjadi hamba Tuhan, melakukan apa yang Tuhanmu perintahkan, engkau hidup dalam keakuratan. Oh, engkau akan menikmati berkat yang melimpah dalam hidupmu. Tahun-tahun hidupmu di depan akan menjadi tahun-tahun yang penuh kemuliaan. Tidak ada lagi ratapan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi tekanan dan pergumulan yang terlalu berat bagimu. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Pastor, yang Pastor sampaikan tadi ada juga ya di event Prophetic Declaration nanti ya? Pasti akan ada, dan itu lebih detail. Lebih detail. Tadi belum terlalu. Itu cuman icip-icip, sentuh kulit doang. Cuman dikasih contoh gitu. Tapi lumayan lah Pastor. Dapat remah-remah. Janganlah. Remah-remah itu iya. hanya ngotorin gigi atau bahkan cuman masuk ke gigi yang berlubang, bikin sakit nanti. Nikmati porsi yang selengkapnya. Porsi sebagai anak ya Pastor. Porsi sebagai anak dari Bapa di sorga. Amin. Tadi Pastor Stephen mengatakan bahwa banyak orang tuh yang milih jalan yang lebar dibanding jalan yang sempit. Nah, jika dipikir-pikir, Pastor, memang ini hal yang aneh ya, Pastor. Apakah memang nature manusia itu pengen cari keseruan gitu, Pastor? Kayak gimana lewatin ranjau, atau ada pengaruh kayak filosofi yang mengatakan bersakit-sakit dahulu, contoh, Pastor, bersenang-senang kemudian hidup seperti roda, kadang dibawa, kadang apa, itu juga mempengaruhi keputusan kita, Pastor. Padahal kan simpel yang tadi Pastor Tuhan katakan. Cukup dengar apa yang Tuhan katakan, taat sama firman, ya enak aja, simpel aja ya Pastor ya. Betul. Nah, kenapa jadinya jadi rumit begitu, Pastor? Karena tanpa kita sadari, ada terlalu banyak nilai-nilai kehidupan, filosofi hidup, prinsip-prinsip kehidupan yang sumbernya dari dunia ini, bukan dari prinsip firman. Dan apa yang berasal dari dunia ini, walaupun ada banyak yang baik, tapi tidak sedikit yang merusak. Makanya kita perlu belajar untuk sadari bahwa filosofi hidup, nilai-nilai hidup, prinsip hidup yang sudah terlanjur masuk dalam diri kita, ini harus dibongkar dengan kuasa firman. Itu sebabnya penting untuk setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan terus menyampaikan suara Tuhan. Dan untuk jemaat terus merenungkan firman Tuhan itu. Sehingga terjadi perubahan dalam jalan berpikir kita. Seperti misalkan saya kasih contoh, ini kisi-kisi yang saya kasih lah buat saudara lah. Habis Gideon dari tadi nanya terus, kalau tidak dikasih juga kasihan lah. Biar pekerjaan saya ini ada manfaatnya. Adalah, pasti adalah manfaatnya lah. Ya, saya kasih contoh. Kalau kita mendengar kata krisis, pasti kan langsung membuat kita, konotasi kita langsung berpikir apa? Waduh, berat ini. Susah ini, sulit ini, waduh, nggak enak ini, kan gitu. Negatif semua. Negatif semuanya. Tapi kalau kita belajar dari prinsip firman, kita mendapati justru di tengah krisis, Tuhan itu seringkali memanifestasikan dirinya. Dan saat Tuhan memanifestasikan diri, itu justru kesempatan yang Tuhan beri untuk umat pilihan Tuhan. Di tengah krisis justru naik. Amin. Nah, contoh, saya kasih contoh. Di tengah badai yang bergoncang sedemikian dahsyat, menggoncang perahu murid-murid, kan Petrus jadi punya kesempatan jalan di atas air. Ketika krisis, Yesus datang, Petrus punya kesempatan jalan di atas air. Ada kisah yang menarik ya, Pastor? Kisah yang menarik. Ya kan? Lalu murid-murid yang lain gimana? Kok murid-murid yang cuma di perahu? Yes. Tapi waktu Yesus angkat Petrus yang mulai tenggelam, dibawa balik ke perahu, perahunya langsung tenang. Gelombangnya langsung hilang. Itu kan kembali lagi berbicara tentang di tengah krisis pun kita akan bisa mengalami realita Tuhan, dan kita akan
mengalami berkat-berkat Tuhan yang limpah. Yes. Ya. Lalu dalam kitab Kejadian kita juga mendapati saat bencana kelaparan melanda negeri, Ishak justru diberkati dengan limpah di saat bencana kelaparan terjadi. Kenapa bisa begitu? Karena kembali ada suara Tuhan datang. Amin. Ada manifestasi realita Tuhan. Nah, masalahnya Pak, kan tidak semua orang ngalami realita Tuhan. Makanya saya ajak saudara datang tanggal 23 nanti. Di situ saya bagikan gimana kita bisa terhubung dengan realita Tuhan, bagaimana kita bisa terhubung dengan suara Tuhan yang akan membuat terjadinya perbedaan dalam hidup kita. Amin, amin. Itu sudut pandang yang baru dan mentalitas yang baru ya, Pastor? Yes. Mendengar kata krisis itu harus dibangun mentalitas yang berbeda. Ekspresinya kan jadi berbeda ya, Pastor? Beda. Ya. Seperti seekor burung Raja Wali. Kalau burung emprit gitu ya. Burung kutilang. Burung emprit, jenis burung baru ya ini, Pastor. Itu kalau ada badai, itu pasti langsung sembunyi ke sarang masing-masing. Iya. Tapi kalau burung Raja Wali, dia justru menyongsong badai itu. Kenapa? Karena hempasan dan derau angin badai yang ada itu bisa mengangkat dirinya naik lebih tinggi lagi. Nah, pastikan kita ini mengalami pekerjaan firman dan roh secara sedemikian rupa untuk mencetak mental kita jadi mental Raja Wali. Jangan mental emprit. Ya. Itu burung yang dimakan sama Raja Wali. Ya. Pantes Pastor Stephen tuh konsen banget di perubahan mentalitas dan konsep pikir itu ya, Pastor. Kayaknya di situ perubahan dasar keyakinan itu nanti di fondasional. Event itu ada. Itu semuanya daging semua itu. Semuanya bicara tentang bagaimana kita membangun dasar keyakinan kita, mentalitas kita, paradigma kita untuk memastikan di tahun-tahun ke depan kita tidak berkelakuan kayak emprit. Tapi jadi kayak Raja Wali gitu. Jadi sekarang waktu kita dengar kata krisis, senyum lebar ya, Pastor. Ekspresinya berbeda. Ekspresinya beda. Karena kita sudah dipersiapkan seperti Raja Wali. Soalnya banyak poster-poster dari seminar-seminar krisis itu, Pastor, kayaknya krisis muka yang bicara juga tegang banget gitu ya, Pastor ya. Kayaknya mesti ganti ya, Pastor ya. Harus senyum gitu. Jadi orang juga ngeliat krisis, mentalnya gampang gitu. Ya, biasa aja, normal gitu. Sedikit lagi, Pastor, apa kira-kira yang sangat spesial, sangat nih, Pastor, di event Prophetic Direction nanti? Sangat-sangat spesial. Yang saya percayai menjadi penentu dan menjadi pembeda dari seminar-seminar yang lain yang mungkin berbicara tentang prinsip yang sama. Engkau akan mendapati Tuhan hadir dalam hidupmu. Firman dan suara Tuhan akan betul-betul datang dalam hidupmu. Menjadi sebuah pegangan, menjadi kekuatan, menjadi dasar berpikir, dasar keyakinan yang memastikan engkau melewati setiap kegoncangan tanpa jadi ikut bergoncang. Karena dalam hidup kita Tuhan sudah sediakan kerajaan yang tak tergoncangkan. Haleluya. Haleluya. Baik, Pastor Stephen, kata prophetic direction ini kan auranya itu dimensi profetis, kenabian. Nah, yang saya ingin tanyakan seperti ini, Pastor. Kalau kita baca di Alkitab itu banyak pemimpin-pemimpin bangsa, khususnya pemimpin bangsa Israel itu yang jika dia ingin butuh arahan, dia datang pasti ke Nabi Tuhan. Gitu. Itu hal yang normal kita baca di Alkitab. Tapi sekarang ini sepertinya hal tersebut tuh kayak nggak terjadi lagi, Pastor. Ya kalau sekarang kita katanya di negara yang banyak penduduk Muslim, ya datang mungkin ke para ulama seperti itu. Tapi kita jarang mendengar benar-benar ada pemimpin-pemimpin bangsa yang datang kepada seseorang yang dipilih Tuhan untuk mendengar arahan Tuhan. Padahal ini sesuatu yang sangat lumrah dulunya. Kenapa ini tidak terjadi lagi, Pastor? Saya percaya bahwa kalau kita memperhatikan kehidupan sekeliling kita ini pengaruhnya sangat besar sekali dalam
mencetak dan ikut membentuk perjalanan hidup orang, termasuk para pemimpin. Kita seringkali mendapati bahwa ada banyak pemimpin yang seperti punya sebuah pemikiran atau punya sebuah dasar berpikir bahwa keputusan yang kita buat ini harus didasari oleh data dan fakta. Ya itu sih tidak salah. Tapi saya ingin menegaskan bahwa masa depan kita ini yang merancang dan yang memegang itu bukan data dan fakta, tapi Tuhan sendiri. Nah, disinilah aspek inilah yang sangat kita butuhkan. Bahwa apapun yang akan terjadi di depan, itu Tuhan yang berdaulat untuk menentukan apa dan bagaimananya. Ya. Perkara sampai sejauh ini hanya ada segelintir orang yang betul-betul bisa diajak konsultasi tentang apa yang ada di depan, yaitu lain cerita. Tapi yang saya ingin tegaskan adalah acara prophetic direction ini sebetulnya merupakan sarana yang Tuhan ingin berikan kepada setiap orang-orang percaya, termasuk para pemimpin yang sedang terus mencari arahan Tuhan, untuk bisa mengetahui apa yang menjadi dasar keyakinan yang harus terbangun, apa yang menjadi keputusan-keputusan dan sikap kita saat menghadapi apa yang harus terjadi di depan. Sehingga sebagai akibatnya, dengan patokan Tuhan tahu masa depan, maka Tuhan juga tahu langkah-langkah apa yang harus dibuat oleh umatnya untuk hidup menjalani masa depan yang ada. Walaupun diprediksi ada banyak kegoncangan, tapi Tuhan selalu punya jalan alternatif yang akan membawa kita menikmati realita kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Nah, itu sebabnya saya percaya kalau pada masa lampau Tuhan banyak berbicara, Tuhan banyak memberi arahan lewat para nabi. Sampai hari ini pun suara Tuhan masih terus datang dan bekerja. Mungkin sebagian besar dari antara kita berkata, tapi kita kan punya kehidupan yang berbeda-beda. Itu sebabnya dengan perbedaan kehidupan yang ada, kita nggak bisa hanya sekedar mengandalkan suara Tuhan untuk kita pribadi. Tapi kita membutuhkan apa yang menjadi pesan Tuhan, menjadi arahan Tuhan secara general, secara korporat. Baru apa yang Tuhan sampaikan secara general atau secara korporat itu kita tarik masuk ke dalam kehidupan pribadi kita. Istilahnya kita mempersonalisasi pesan firman yang disampaikan secara general untuk kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Sehingga sebagai akibatnya Tuhan itu akan membawa kita mengalami akselerasi atau mengalami lompatan iman. Ya, sehingga apa yang kita harusnya jalani dalam kehidupan sehari-hari kita, tapi karena datangnya firman yang dari Tuhan, kita berpegang pada firman tersebut, Tuhan bawa kita loncat. Amin. Sehingga apa yang menjadi janji Tuhan secara korporat itulah yang kita alami, dan otomatis itu akan menjawab kebutuhan sehari-hari kita. Itu sebabnya kekasih Tuhan, saya tahu walaupun engkau mungkin bisa mendengar suara Tuhan secara pribadi, tapi saudara juga perlu tahu apa yang menjadi pesan Tuhan secara korporat. Karena perjalanan yang Tuhan ingin kita jalani di hari-hari yang terakhir ini bukan lagi perjalanan yang sifatnya pribadi. Tuhan ingin kita berjalan secara korporat sebagai satu tubuhnya. Jadi apa yang Tuhan sedang mau sampaikan untuk tubuhnya, kita perlu tahu, kita perlu dengar. Dan mari kita jadikan itu sebagai pegangan untuk kita mengupgrade diri kita dari sekedar hidup secara personal, secara pribadi, lalu kita dibawa Tuhan hidup secara korporat. Dan saya percaya kalau itu yang mulai kita lakukan, kita akan melihat manifestasi dari pelayanan tubuh Kristus itu sedang terus dimunculkan. Ada istilah dalam bahasa Inggris yang saya tangkap ketika saya berdoa, the emerging of the ministry of the body of Christ. Itu menjadi sebuah istilah. Jadi pelayanan tubuh Kristus itu sedang mulai dimunculkan Tuhan. Kapan? Bagaimana? Kok bisa? Selama ini kenapa tidak? Ya, karena selama ini masing-masing individu menerima suara Tuhan yang mereka pakai untuk hidup personal, hidup pribadi. Tapi Tuhan sekarang sedang mulai berbicara kepada gerejanya. Tuhan mulai menyampaikan firman untuk tubuhnya. Dan firman yang Tuhan sampaikan untuk tubuh inilah yang akan membawa kita di-upgrade, naik ke level di mana Tuhan ada.
Dan sebagai akibatnya kita akan ikut terlibat dalam penggenapan demi penggenapan janji-janji Tuhan yang ada. Hari ini saya berdoa sebagai hamba Tuhan, biarlah tangan kuasa Tuhan akan betul-betul membongkar mentalitas yang selama ini kita miliki. Paradigma, persepsi, dasar keyakinan yang sifatnya pribadi, ini akan mulai Tuhan bongkar. Karena suara Tuhan akan terus datang dalam hidupmu. Dan ini pesan Tuhan yang Dia sampaikan bukan hanya untuk personal lagi, tapi untuk tubuhnya. Ini pesan yang Tuhan sampaikan secara korporat. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, dengan saudara memegang teguh firman yang Tuhan sampaikan secara korporat untuk gerejanya. Apapun yang menjadi kondisi dan keadaan hidupmu, apapun situasi dan keadaanmu, Tuhan akan mengupgrade dirimu. Engkau akan dibawa Tuhan mengalami berbagai penggenapan janji Tuhan yang memang Dia sampaikan untuk tubuhnya. Dan secara otomatis kondisi keadaan pribadi yang kau alami juga akan menikmati limpahan anugerah dan berkat tersebut. Hari ini saya berdoa, tangan kuasa Tuhan membongkar paradigmamu. Tidak lagi mengejar kehidupan yang sifatnya pribadi, tapi engkau mulai meleburkan dirimu untuk ada dalam kehidupan yang sifatnya korporat. Dan aku berdoa, biarlah suara Tuhan akan betul-betul bekerja. Suara Tuhan akan terus mencetak, membentuk kehidupanmu, mengkondisikan dirimu untuk masuk menjadi satu di dalam komunitas orang-orang percaya, masuk menjadi satu di dalam manifestasi pelayanan tubuh yang hari-hari ini Tuhan sedang mau munculkan. Terjadilah atasmu, dan di dalam nama Yesus Tuhan pakai engkau dengan luar biasa di posisimu yang Tuhan tetapkan dalam jaringan tubuh Kristus yang ada. Engkau akan alami anugerahnya akan memampukan engkau. Kita siap menghadapi apa yang harus kita hadapi, kita siap menanggung segala sesuatu, dan kita siap melakukan perkara-perkara besar bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus, terjadilah atasmu, biar lewat hidupmu sehari-hari realita kerajaan sorga menjadi nyata bagi banyak orang. Terjadilah, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Seru banget Pastor hari ini. Sangat membangun dan sangat mengubahkan konsep pikir. Haleluya. Walaupun masih belum sepenuhnya. Yes, kan baru icip-icip. Nah, saya tunggu saudara tanggal 23 Januari di Klaten. Haleluya. Terima kasih Pastor untuk kehadirannya di Ruang Tiranos. Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi.